Channel Sharing Tulus Kekristenan, sharing ke-81, dengan topik mengapa kita bersuka cita pada hari Natal. Mengapa kita bersuka cita pada hari Natal? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Hari Natal 25 Desember 2024 sudah tinggal beberapa hari lagi. Mari kita merayakannya dengan merenungkan mengapa kita bahkan seluruh dunia bersuka cita pada hari Natal. Saling mengucapkan selamat Natal, Merry Christmas, kirim kado, paket-paket Natal. Sekarang ramai, penjual buah, penjual kue. Nah, mari kita mulai. Hari Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Mengapa dirayakan? Apa perlunya? Itu kan kita kalau merayakan sesuatu dengan mengerti, tentu ya lebih mantap gitu kan begitu ya. Inilah penggenapan rencana Allah yang disampaikan kepada Nabi Yesaya sekitar 800 tahun sebelum hari kelahiran Yesus Kristus di Israel itu terjadi. 800 tahun sudah dinubuatkan. Hal ini tertulis di Yesaya pasal 7 ayat 14. Siapakah Yesus Kristus? Beliau adalah Allah yang menjadi manusia. 1 Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Yohanes 1 ayat 1. Ini sudah sering kali kita baca kan? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 2. Firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang jadi. Telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tidak ada yang jadi. Semuanya dijadikan oleh firman. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu perkataan Allah itu, sabdanya Allah itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu adalah Allah. Dan Allah itu telah menjadi manusia. Dengan jalan dikandung dari Roh Kudus oleh seorang perawan bernama Maria. Jadi firman itu adalah Allah dan Allah itu telah menjadi manusia. Bukan firman itu menjadi Tuhan. Bukan menjadi manusia. Dalamnya memang Tuhan. Itu kan prioritas. Jadi ini jangan sampai kacau atau terjadi kesimpang siuran pengertian. Dengan jalan dikandung dari Roh Kudus oleh seorang perawan bernama Maria. Matius 1:18. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi Maria bukanlah ibu biologis bayi Yesus, bukan. Maria hanyalah sebagai sarana yang dipilih oleh Allah untuk proses Allah menjadi manusia, yaitu semua manusia harus dilahirkan oleh seorang wanita. Ini yang dicapai oleh Tuhan Allah kita, supaya Yesus itu sama dengan manusia. Punya ayah dan punya ibu. Santa Maria dan Yusuf bukanlah ayah dan ibu biologis daripada bayi Yesus. Bukan. Karena sebelum dikandung oleh Santa Maria, beliau sudah ada. Tadi kita sudah baca. Beliau adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1:14. Kita persempit saja ayat-ayatnya sedikit saja supaya kita bisa menyampaikan ini kepada orang lain, supaya kita bisa memberitakan Injil. Mbah sengaja tidak mau meluas kemana-mana. Sedikit saja. Jika misalnya Allah turun langsung dari sorga menjadi manusia bernama Yesus, bisa saja. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah.
Tetapi masalahnya adalah Yesus tidak akan sama dengan manusia pada umumnya. Orang akan menyebut beliau sebagai jadi-jadian karena tidak dilahirkan oleh seorang perempuan, orang wanita. Siapa ini ya? Memang Mbak sendiri heran, dan belum pernah ada yang khotbah dari Pak STH atau dari dokter yang mengapa ini Bunda Maria dan Pak Yusuf ini tidak memberitahukan kepada anak-anak yang kemudian lahir setelah Yesus Kristus dilahirkan sebagai manusia. Kenapa? Kepada saudara-saudaranya yang hasil hubungan Yusuf dengan Maria. Memberitahu, anak-anak, ini kakakmu yang paling tua ini bukan dari kami, tapi dari Roh Kudus. Tidak ada ayatnya itu. Dan belum pernah ada seorang doktor atau profesor yang berkhotbah tentang ini. Belum pernah ada, Mbak belum pernah dengar. Jadi Mbak nggak tahu. Kalau diceritakan tentu Injilnya beda ya barangkali ya. Sebab sampai belakangan ini, sampai kisahnya di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara-saudaranya pun rasa ada penjauh karena tidak mengerti siapa beliau ini, Yesus ini, yang bukan dari hasil hubungan papa dan mama, ayah dan ibu, ayah dan bunda, bukan, tapi dari Roh Kudus. Itu tidak diceritakan oleh Bunda Maria dan Yusuf. Lukas 1:31. Kata malaikat Gabriel kepada Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi ini malaikat Gabriel berbicara tentu atas nama Tuhan atau mewakili Tuhan ya. Malaikat ini. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tidak dikatakan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang Tuhan laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, anak laki-laki dinamai Yesus. Ini tidak boleh dilupa sehingga kita menerjemahkan atau menginterpretasikan ayat-ayat berikutnya dengan tidak benar. 32, ia akan menjadi besar. Itu Yesus itu, bayi Yesus akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan tahta Daud bapak leluhurnya. Bapak leluhurnya ini ada arti kata leluhurnya di sini adalah leluhur Yesus sebagai manusia dipandang dari Yusuf, tunangan Maria yang bertindak selaku ayahnya. Itu kan bertindak selaku ya bapak-bapakan, ayah-ayahan supaya memenuhi tujuan Allah, yaitu supaya Yesus ini disamakan dengan kita umat manusia yang tapi tidak berdosa karena beliau adalah firman sendiri yang menjadi manusia. Begitu supaya sama. Kalau tidak dilahirkan oleh seorang wanita, maka beliau ya orang-orang jadi enggan. Ini kok begini ya? Kok enggak jadi kok enggak dilahirkan, enggak ada mamanya, enggak ada ibunya. Jadi-jadian. Aduh, kasar sekali. Tidak ada istilah yang lain lebih tepat karena tidak pernah terjadi seperti ini. Jadi pemahaman bahwa Santa Maria melahirkan Tuhan Yesus adalah tidak benar. Santa Maria melahirkan Tuhan Yesus adalah tidak benar atau salah. Yang benar adalah Santa Maria melahirkan bayi laki-laki, bayi manusia laki-laki yang diberi nama Yesus. Untuk tujuan apa anak Allah menjadi manusia dengan cara dikandung dan dilahirkan oleh seorang perawan dari Roh Kudus ini? Untuk apa? Untuk apa? Kok repot sekali, ribet. Ini adalah karya Allah menyediakan manusia tidak berdosa guna menggantikan umat manusia. Menggantikan umat manusia. Manusia berdosa mau diluputkan dari hukuman, Allah sendiri mau usahakan supaya kita luput. Enak sebetulnya.
Ini adalah karya Allah. Allah sendiri yang menyediakan manusia tidak berdosa guna menggantikan umat manusia menjalani hukuman akibat dosa-dosa umat manusia, supaya umat manusia tidak usah menjalani hukumannya. Kemana Allah itu ya? Kita harus meniru ini. Kita harus meniru orang yang memusuhi kita. Kita perdamaikan dengan diri kita. Mbak sudah lakukan beberapa kali ini, sudah berkenan. Tinggal satu ini yang sekarang sedang berlangsung juga adalah Pak Dr. Yonatan Purnomo. Beliau mereject saya. Saya harus memenangkan beliau dengan kasih. Seperti ilmu silatnya. Tuhan Yesus yang menjadi Pak Yesus. Kapan itu? Matius 5:39. Jangan melawan. Saya direject oleh beliau. Padahal saya ingin menjadi muridnya. Kenapa lebih tua jadi muridnya? Ya, beliau ada doktornya. Saya kan orang awam. Ini adalah karya Allah menyediakan manusia tidak berdosa guna menggantikan umat manusia menjalani hukuman akibat dosa-dosa umat manusia, supaya umat manusia tidak usah menjalaninya, supaya umat manusia selamat. Oleh sebab itu beliau disebut juru selamat. Bagaimana menebus dosa? Ya ada gitunya. Tapi yang jelas itu menggantikan hukuman kita. Kalau dipandang dari eksekusi hukumannya, beliau menggantikan kita di atas kayu salib. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hafal mati. Nah, tapi mesti dengan pengertian. Mari kita jelajah dengan pengertian. 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Anak Allah Yesus yang berkapasitas selaku hakim atas umat manusia diutus ke dalam dunia, dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan umat manusia oleh dia. Ini aslinya yang tidak berdosa. Oleh dia yang tidak berdosa, dan dengan jalan beliau sang hakim menggantikan umat manusia menjalani hukuman mereka. Ya, sang hakim menggantikan umat manusia menjalani hukuman umat manusia yang seharusnya umat manusia dijalani oleh beliau. Ini bayi kecil ini, bayi kecil yang dilahirkan setelah malam kudus, sunyi senyap. Ini bayi kecil ini besar, beliau menggantikan kita. Itulah anunya, saripatinya Natal itu. Jadi jangan sampai kita bias ke masalah lain, pontrang, mengirim kado, makan minum anggur, bir, kemudian ya menyeleweng. Natal adalah kudus. Nanti kita baca, tidak boleh lebih dulu. Natal ini sakral. Itulah wujud kasih Allah kepada umat manusia. Ya, masa iya kita tidak mau menerima kasih Allah ini? Kita baca lagi Yohanes 3:16 dengan gaya bahasa yang berbeda. Sama, tapi kan di sini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan umat manusia ini, begitu kan dengan pengertiannya, sehingga ia telah mengaruniakan aku, Yesus. Kan ini diucapkan langsung, disabdakan oleh beliau. Yohanes 3:16 ini. Sehingga ia, Allah itu telah mengaruniakan aku, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaku, itu betul ya? Kan beliau sabdakan langsung dari beliau sendiri, langsung diucapkan oleh beliau sendiri. Jadi ini beliau menggunakan istilah orang ketiga, anak manusianya. Tapi sesungguhnya karena beliau rendah hati, kalau beliau menampilkan kepribadiannya, ketuhanannya, maka aku, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan umat manusia ini, sehingga ia telah mengaruniakan aku, anaknya yang tunggal, anak Allah yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaku
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kok bisa ya? Percaya kok dapat hidup yang kekal. Mengapa ya? Dikaruniakan, terus orang Yahudi gede, ini besar, ini. Kan beliau itu kan besar, sudah umur 33. Ketika mengucapkan ini sudah 30 tahun umurnya. Yohanes 3. Bagaimana dikaruniakan bagaimana? Tidak tahu. Bah dulu juga dibaptis, sebelum dibaptis dibacakan ayat ini. Bagi yang percaya 31 Desember 1975 dibaptis. Terus percaya apa ya? Cuma ada dibacakan ayat supaya memohonkan hati nurani yang baik. Itu ada ayatnya. Itu yang Bapak garis. Ya udah baptis ya. Dulu Katolik baptisnya pakai dipercik saja, air dicurahkan air secangkir kecil, ditadai piring kecil. Ya itu, aku membaptis kamu dalam nama Yesus Kristus, begitu. Nah, ini katanya mesti dicelup. Ya udah ikut yang Pentakosta di Selam 1975 tanggal 31 Desember. Nah, supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak binasa. Percaya kok tidak binasa ya? Aneh ya, kenapa ya? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jawabnya beliau sudah sediakan ayat berikutnya 17. Sebab Allah mengutus aku, ini mengutus anaknya ke dalam dunia. Mengutus aku ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia. Sebab Allah mengutus aku ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi umat manusia. Contohnya yang dihakimi kan umat manusia, bukan dunia gunung, terus bukit-bukit, sungai, bukan dong. Yang menghakimi, yang dihakimi itu umat manusia. Sebab Allah mengutus aku ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan umat manusia oleh aku. Itu loh. Anak Allah Yesus yang berkapasitas selaku hakim dan atas umat manusia. Hakim atas umat manusia. Maka dari itu beliau tidak diutus untuk menghakimi. Jangan menghakimi ya. Itu kalau diutus, kalau Allah Bapa, saya bayangkan ilustrasinya seperti itu. Jangan dihakimi ya. Selamatkan ya. Oleh kamu. Ya. Siap. Nah, gitu, barangkali begitu ya. So, terlaksana. Dan dalam pergumulan di Taman Getsemani, kalau bisa saya nggak bisa disalib, Bapak. Tetapi jangan kehendakku yang jadi, kehendak dikaulah yang jadi. Itu kan Taman Getsemani. Anak Allah Yesus yang berkapasitas selaku hakim atas umat manusia diutus ke dalam dunia, dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria, bukan untuk menghakimi dunia. Menghakimi dunia ya habis, kita semua masuk neraka. Karena upah dosa adalah maut. Melainkan untuk menyelamatkan umat manusia oleh Dia yang tidak berdosa. Dengan jalan beliau, sang hakim menggantikan umat manusia menjalani hukuman umat manusia. Kita tidak bisa jalani. Jadi kalau ada orang, ada yang terhukum, yang sudah pasti menghadapi regu tembak di Nusa Kambangan, terus tiba-tiba hakimnya turun, barangkali boleh ya, barangkali boleh. Tapi nggak ada yang mau hakimnya turun menggantikan. Pulang kau, pulang ke rumah. Saya yang tunggu di dor. Pulang hakimnya. Inilah yang disebutkan di Yohanes 3:17. Digantikan. Nah, itulah wujud kasih Allah kepada umat manusia. Masa iya kita tidak mau menerima kasih Allah ini? Terima kasih kodong kadaing Allah Ta'ala. Begitu. Terima kasih Tuhan Allah. Ya, kasih Allah ini. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada para gembala di padang rumput atau di padang gurun, jangan takut. Sebab mereka, para gembala ini ketakutan, ada malaikat perang. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku, malaikat Gabriel ini, tidak ditulis Gabriel, tapi yakin Gabriel, sebab beliau sudah berbicara kepada Bunda Maria mengenai tadi, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Lalu beliau pergi ke padang gurun ini kepada para gembala di sana.
Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini lagunya enak sekali ya, apalagi timnya Opa Stephen Tong, orkestranya dahsyat. Ya. Komplit. Saya pernah main di Ujung Pandang juga beberapa tahun yang lampau. Nggak tahu kapan lagi main lagi di sini. Nah, ini Natalan tidak ada. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Mbak nggak apa lagu ini. Baik yang dalam bahasa Inggris maupun yang bahasa Indonesia, harus baca teksnya. 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ini kata malaikat Jibril tadi. Ya, juru selamat satu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Loh, ini katanya melahirkan anak laki-laki. Tadi kan anak laki-laki. Tuh, sekarang bilang Tuhan. Iya, anak laki-laki ini adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang mesti dikaitkan dengan itu dong, ayat Yohanes 1 ayat 14 tadi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Ya, anak tunggal Bapa ya ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang pakai daging. Dulu tidak pakai daging, firman tidak pakai daging. Dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria, terus pakai daging, yaitu bayi kecil ini. Selamat Natal. Mengapa selamat? Ya, kita semua selamat kalau mau digantikan oleh beliau. Kalau nggak mau ya nggak selamat. Itu. Siapa yang pakai masker boleh masuk ke supermarket ini. Kalau yang tidak mau pakai masker, ya nggak boleh masuk. Sederhana sekali. Ya pakai masker aja, berapa sih? Kayak pasang masuk belanja. Dulu masa pandemi. Jadi juru selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan, karena Tuhan yang menjadi manusia selama 33 tahun saja. Yesus bukan Tuhan, betul, tapi cuma 33 tahun sejak dilahirkan, bukan Tuhan, Pak. Maksudnya bukan Tuhan, menampilkan prioritas penampilannya utama adalah orang. Bukan Tuhan. Kalau Tuhan kan tidak disunat. Bagaimana? Itu kan nggak bisa disunat, nggak makan, nggak mempan. Tidak mempan. Prioritas utamanya menampil sebagai orang manusia. Sampai besar, kemudian disalibkan orang. Maka itu ya macam-macam di situ, dikasih air susu ibu itu sudah pastilah. Dicebokin atau apa. Itu bukan Tuhannya orang Kristen, tapi Yesus, Pak Yesus, Tuhan yang menjadi manusia. Jelas, jangan kacau ya para debater umis. Halo. Itu. Jadi sampai besar, sampai di Taman Getsemani, kenapa Yesus Tuhannya orang Kristen lalu bergumul sampai keringatnya menetes seperti darah. Saking ketakutan, Tuhan takut Tuhannya orang Kristen. Bukan, Tuhannya orang Kristen sedang menampil sebagai manusia. Logik. Itu kan, bayi ini engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, bukan seorang Tuhan laki-laki. Salah baca, bro. Coba baca lebih teliti. Salah baca. Jadi beliau ketakutan, bandas, dan maunya berontak. Di dalam daging beliau ada sifat-sifat ini seperti daging kita. Yang siapa yang bilang? Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging kita, tidak berdaya melakukan hukum Taurat. Melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya tidak berdaya. Karena kelemahan daging kita, nafsu kita telah dilakukan oleh Allah, telah diambil oleh Allah hukumannya. Hukuman melanggar hukum Taurat itu telah dilakukan oleh Allah. Artinya Allah telah mengambil alih dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging. Di dalam daging. Jadi dikandung dari dilahirkan oleh Santa Maria itu supaya ya ini Tuhan pakai daging. Firman dilahirkan menjadi manusia pakai daging. Tapi dalamnya kan Tuhan.
Kalau kita dilahirkan, ya orang tetap orang. Kita tidak bisa menampil sebagai yang lain. Kodrat kita cuma satu, ya orang. Kalau meninggal ya, ya mayat jadi mayat. Kalau beliau tidak, ada dua kan. Ayat penunjangnya, teologinya kan harus kita pegang itu. Nah, jadi sampai di atas kayu salib, beliau berseru-seru, aku, Eli, lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu dia. Orang. Beliau orang, bukan Tuhan. Tuhan menampil sebagai orang. Coba tolong dibantah di komen. Tolong. Bukan nantang, cuma kita mau sharing ya. Sharing logika. Berdasarkan ayat loh, dari kitab ini, jangan kitab lain. Dari kitab ini. Kita bicara, mengapa engkau meninggalkan aku? Orang. Sebab ada tertulis di kitab yang lain, banyak kutipkan, nanti terlalu panjang ini bahasanya, padahal kita mau bahas tentang hari Natal aja. Manfaatnya hari Natal itu mengapa kita bersuka cita. Beliau menggantikan posisi kita ditinggalkan oleh Allah Bapa. Kapan? Itu di kejadian 3, diusir di Taman Eden. Nah, Taman Eden terus terkutuklah tanah bagi Adam. Engkau akan mencari makananmu, tetapi semua duri akan dihasilkan oleh tanah. Sengsara. Jadi kalau kita kesulitan secara fulus, secara keuangan, ini mau digantikan. Ya kita nggak menjadi kaya ya, karena doa Bapa kami itu, berikanlah kami makanan kami secukupnya pada hari ini. Apa yang kami perlukan pada hari ini. Jadi secukupnya. Kita nggak mungkin sampai kelaparan. Nggak mungkin. Sebab kutuknya ini sudah digantikan oleh beliau. Tentang fulus ini. Tentang sandang pangan kita, ekonomi kita. Tidak bisa. Tidak bisa tidak. Mesti seperti itu. Karena kita berubah jadi anak Allah. Kita ada hubungan damai dengan Allah kembali. Beliau sudah menggantikan kita terpisah dari Allah. Jadi kita nggak perlu teriak-teriak atau gelisah tentang sandang pangan. Mbak sudah ngalami, itu ada videonya Mbak, tentang pengalaman pergi ke tukang ramal. Tukang ramal itu karena, ya tanya kepada setan. Iblis. Karena istri yang Mbak itu dari agama lain yang selalu ada kontak dengan itu. Ibadahnya ada kontak dengan ramal-ramal lah, itulah. Mbak nggak boleh ngomongkan agama apa itu, nggak boleh. Pokoknya istri yang Mbak itu pokoknya yang bernuansa Tionghoa itu. Selalu dengan guamnya itu. Tanya kepada setan. Setan bilang begini, 3 kali kau bangkrut. Kalau kau mau sembah aku batalkan. Namanya itu tolak bala, selamatan. Selamat dari dia punya rencana. Dia cuma mencari penyembahan manusia. Miskin 30 tahun, miskin sekali sampai anakku pertama goyang-goyang di perut. Mbak terpaksa ceritakan ini kalau enggak bisa, enggak berarti ini bahasan ini. Natal ini biasa, dan nanti hari Natal dikhotbahkan apa? Maria perawan. Tidak, ini ada pengalamannya. Makanya ada agak panjang. Anakku yang pertama goyang-goyang di perut karena ibunya lapar, anak di dalam perut sambil lapar. Mbak juga lupa. Wow, itu akibat bergaul dengan setan. Kenapa Tuhan Yesus tidak bisa tolong? Ya salahmu sendiri. Sudah dikasih tahu jangan pergi tukang ramal. Tapi Mbak waktu itu ya terus terang aja Katolik ya. Katolik, jadi kurang informasi. Ada di samar-samar tidak boleh ke tukang ramal. Tapi sebabnya apa? Nggak tahu loh. Sebabnya ya ini Lukas 4 ayat 6 dan 7. Jadi engkau Yesus, jadi jika engkau Yesus menyembah aku, semuanya itu menjadi milikmu. Saya itu semuanya. Itu kekayaan dunia yang ditunjukkan oleh iblis kepada Pak Yesus, bertindak sebagai Pak Yesus, bukan Tuhan Yesus. Sebab pencobaan manusia itu 3 macam itu. Batu jadi roti, makanan, terus naik ke bubungan atap, mencobai Tuhan. Itu mau kesombongan. Katanya ada firman Tuhan tentang kamu. Kalau kamu jatuh,
Terus Allah akan mengirim malaikatnya supaya kakimu jangan teranduk di batu. Coba sih, jatuhkan. Tadi batu jadi roti. Ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari tiap-tiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Jatuhkan dirimu sekarang. Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kedua. Yang ketiga adalah iblis menunjukkan kekayaan dunia. Semuanya itu ada di dalam tanganku karena telah diserahkan kepadaku. Iblis berkata begitu. Mengapa? Kapan diserahkan kepada iblis? Pada saat Adam jatuh dalam dosa. Dulu coba dibaca di kitab Kejadian. Adam itu terkesan bisa bicara dengan hewan-hewan. Bisa. Setelah jatuh nggak bisa, dia diterkam harimau bermusuhan. Itu dia. Kemudian kalau kau menyembah aku, jadi akan kuberikan itu semua kekayaan dunia. Kekayaan dunia ada dalam tangan iblis, walaupun tetapi di dalam kontrol Allah kan. Di kontrol Allah. Sudah diberitahu tidak mau nurut, ya karena kebodohan. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Itu saya tidak berpengetahuan, punya istri, ya dia dari agama lain. Jadi ya saya nurut saja karena pacaran cuma 5 bulan. 30 tahun susah terus tenang. Dahsyat, pecat dari perusahaan ini. Padahal aku tidak bersalah loh. Saya tidak bisa mendebat karena kudeta oleh bawahanku. Saya sama-sama pegawai. Saya pegawai tinggi, dia pegawai rendahan. Dia protes ke atasan. Ini begini. Udah disodori surat, lihat, berhenti. Pokoknya jalan hidupnya ini dikuasai dia. Karena kita menyerahkan diri kepada dia. Kepada iblis. Tegasnya. Wah, tapi di dalam itu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Betul terjadi. Karena dipecat dari sana, terus istriku bilang, kita buka sendiri. Itu di situ terjadi mujizat karena di luar kekuasaan kita. Kemudian kita bisa beli rumah 4 lantai, model L lagi, 5x20 model L, di belakang ada tanah lapang lagi, kita beli semua. Dalam keadaan bangkrut, Allah turut bekerja. Lah ini, jadi berhubungannya kayak ini. Tapi kita bukan menerima Yesus Kristus itu karena motivasi kita supaya mudah sandang pangan. Bukan. Allah motivasinya supaya selamat. Itu di hadapan Allah kita menjadi anak Allah. Itu. Carilah kerajaan surga lebih dulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita mencari kerajaan surga. Apa itu? Ini masih sambungan bagi siang karena Allah. Ada damai dengan Allah. Kalau tidak damai, ya ini tuh terus dijajah oleh setan 30 tahun. Sampai bapakku bilang, kenapa tidak ada anaknya papa yang bisa memberi uang 50.000 saja untuk beli kopi dengan rokok. Saking miskinnya kami. Tapi setelah kami mengaku, saya putuskan dengan kau, setan iblis. Karena ada pendeta dari Surabaya yang berkhotbah tentang ini. Terus kami cuma berucap saja, Tuhan Yesus, urusilah hidup kami. Terus terjadi yang aneh-aneh itu. Saya nggak menceritakan lama-lama, ini sudah 30 menit lebih. Terjadi yang aneh-aneh, orang nggak kenal, kasih barang sampai miliar. Miliar ya untungnya ya lumayan, miliar juga. Bisa beli rumah ngangsur 10 tahun. Beli rumah sendiri, nggak kontrak. Jadi cari kerajaan surga dulu, lebih dulu. Siapa itu kerajaan surga? Ya ini bayi kecil Natal ini. Sang hakim besar menggantikan hukumanku, menggantikan posisiku, ditinggalkan oleh Allah. Sekarang aku tidak ditinggalkan. Papa, apa mau lu bagi? Gak mau ku Tuhan, cukup semuanya. Cukup tidak kaya, tapi saya bisa memberi kepada orang miskin. Bisa. Juga yang dipertimbangkan mengenai sumbangan kepada Palestina. Bener enggak ini ya yayasan ini? Itu kan jangan sampai kita menabur dengan sia-sia di situ. Tapi kelihatannya benar. Saya Mbak kalau lihat itu
kasihan sekali anak-anak kecil-kecil. Sampai panci besar itu tinggal sisa-sisanya gosong-gosong dikeruk. Apa dikeruk? Dikeruk. Itu dimakan. Sudah nih, kembali ke sini. Hari ini kita memperingati peristiwa yang terjadi pada tahun 1 Masehi. Yaitu 2024 tahun yang lampau. Tahun 1 Masehi berarti 2024 tahun yang lampau. Suatu kesukaan besar untuk seluruh umat manusia. Bukan untuk orang Kristen. Ini kan salah paham. Di masyarakat ini, ya Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Bukan. Tuhannya atas seluruh umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ya dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Dikaruniakan kepada seluruh dunia. Maka itu disebut dunia. Allah mengasihi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yang orang sedunia. Ya orang Islam, orang Kristen, orang Buddha, orang Sinto, orang apa saja. Orang ateis, animis, komunis. Itu doa Mbak. Kesukaan besar bagi seluruh umat manusia. Karena kurangnya yang memberitakan Injil seperti Mbak ini, maksudnya tegaslah. Mesti disebutkan Kristen dan non-Kristen supaya non-Kristen ini tahu bahwa Yesus Kristus adalah juru selamatnya umat manusia. Jadi kalau orang yang merasa manusia, dia tahu ini pribadi ini yang menyelamatkan aku, menggantikan, bukan ngampuni. Nah, seorang perawan bernama Maria di Israel telah melahirkan anak laki-laki dari Roh Kudus, bukan dari hubungan. Itu dua orang, Yusuf dengan Bunda Maria masih bertunangan, belum bersuami istri. Setelah Yesus lahir, bayi Yesus lahir, baru mereka berhubungan sebagai suami istri. Maka itu ada saudara-saudaranya yang tidak percaya kepada ini. Pokok Yesus ini, kakak Yesus ini. Anak laki-laki ini sesungguhnya adalah Allah yang menjadi manusia tidak berdosa. 2024 tahun yang lampau itu terjadi. Sekarang di mana anak bayi itu? Di mana? Setelah disalib, wafat, menyerahkan nyawa, bukan mati ditusuk, bukan mati kehabisan darah, menyerahkan nyawa. Nyawa yang suci itu, terus terjadi pengampunan. Darahnya tercurah, terjadi pengampunan. Minumlah kamu semua dari cawan ini, karena inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa setelah pencurahan darah. Untuk pengampunan dosa, ya dibilang menebus dosa ya, terserah aja. Sama lah maksudnya. Pengampunan setelah pencurahan darah, bukan pengampunan nggak ada apa-apa. Otoritas. Kamu, saya mencuri ini. Saya tobat, saya menyesal tobat, saya tidak melakukan sampai mati saya. Ya sudah, saya ampuni. Yang ampuni tidak kudus. Yang ampuni tidak kudus. Logik. So, upah dosa adalah maut, tapi tidak dihukum. Allah yang sejati menghukum dosa. Tapi beliau juga Allah yang pengasih penyayang. Menghukum dosa, dosanya dihukum. Kita kan belum lahir, dosanya dihukum. Di mana? Ini ada kurban ini, namanya Yesus Kristus, menggantikan kita. Itu istilah teologinya nggak tahu, jangan tanya Mbah bukan pendeta, bukan. Jadi orang biasa. Jadi istilahnya biasa saja, tapi maksudnya sama, menggantikan. Ya ada yang bilang korban substitusi atau substitution. Ya nggak tahu lah, yang bahasa teologi saya nggak ngerti. Pokoknya orang yang kelas yang bala yang bisa menikmati ini ya itu yang diberkati. Tapi Mbah bersaksi ini dengan tulus, ya, ada kesaksiannya itu tulus dan terjadi betul-betul dan itu bermanfaat. Dan kapan saya bisa bersaksi ini kalau tidak di dalam sela-sela ini? Tidak bisa. Tidak ada yang nonton. Aku bilang pengalaman pergi ke tukang ramal, tidak ada yang nonton. Nonton barangkali cuma 60 orang. Tidak tertarik orang, tidak terbuka. Kalau ini di tengah-tengah ini kan kelihatan, oh ini fulus uang. Yang kelak ketika dewasa berumur 33 tahun bayi tadi, Lukas 3:23 ini yang menyatakannya pelayanan beliau
dimulai pada saat umur 30 tahun di Lukas 3:23, bertindak selaku sang hakim atas umat manusia ini. Beliau memang sang hakim yang menggantikan umat manusia menjalani hukumannya. Menggantikan umat manusia menjalani hukumannya di kayu salib, Yohanes 3:17. Sehingga umat manusia tidak usah menjalani hukuman akibat dosa-dosa mereka. Tidak usah. Kalau mati, tidak usah jalan. Bukan kalau mati, tapi kalau mau. Sorry, bahwa memang kalau nggak digebrak begini, orang dengar lewat, tidak masuk kiri, keluar kanan. Kalau mati ya, oh iya gitu. Jadi ngantuk-ngantuk. Gebrak, set. Kalau mati, semua orang bilang kalau mati Pak, Opa. Bukan, kalau mau digantikan, bilang saya mau digantikan, selamat. Terus langsung berubah status kita, menjadi anak. Bapak, ini bagaimana ini Pak? Ini usahaku ini begini. Saya mencari selamatan, bukakan pada saya. 100%. Mbak ini sudah ngalami 30 tahun sisanya ikut setan. Ketika mendeklarasikan saya ikut Yesus Kristus, saya putus dengan kau setan. Cuma begitu kan ramal itu loh. Setan kemudian mempunyai kuasa atas hidupku serta istriku. Kami tidak tahu, tidak ngerti. Sekarang kalau yang orang mendengar, para bapak ibu saudara-saudari sekalian mendengar bahasan ini, diberkati karena mengerti. Jangan masuk sana, kasih tahu anak cucu terus semua, jangan pergi tukar ramal, karena itu akal-akalannya iblis cari penyembahan. Ayo coba bilang, kalau kamu mau lepas dari ini celaka, pergi ke satu gunung, di sana adakan upacara berdamai dengan dia, menyembelihkan kambing. Mamaku bilang apa waktu di sana? Jangan kambing, ayam saja. Karena Bului tidak punya uang. Ayam tapi darah tercurah. Tapi kalau kita punya uang, lalu kita sembelih ayam, cilaka. Ngamuk. Cilaka, luas kebakaran rumah. Korslet. Coba dah. Mbak ini kan orang teknik. Itu kabel listrik itu kalau diserat jadi paling kecil sekali, kecuali ada minyak, maka dia akan menjadi besar. Kalau di korsletkan ini nggak bisa, kecuali yang di luar ya, sebelum PLN itu besar anunya. Tapi setelah lewat meterannya PLN amankan itu sudah. Jadi kalau memang kalau terus tek kena kayu, kena apa triplex atau apa bisa terbakar, tapi lama. So, Mbak ini jualannya itu alat security. Kok kebakaran? Lihat ibunya, tolong, tidak bisa menolong. Mamanya kelihatan di muka mata terbakar. Gemai, iblis dahsyat. Berlindunglah kepada Allah yang maha dahsyat. Yesus Kristus menggantikan cilaka kita. Main-main kesaksian ini, Pak istriku nggak bisa ikut bersaksi di sini. Sehingga umat manusia tidak usah menjalani hukuman akibat dosa-dosa mereka. Manusia menjadi selamat. Tetapi ketika peristiwa bayi Yesus itu terjadi, kita kan belum lahir, Mbak. Bagaimana hukuman kita bisa digantikan? Hukumannya bisa. Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat? Karena tak berdaya oleh daging, kegagalan. Kegagalan kita melakukan hukum Taurat. Jangan membunuh juga. Kalau marah sudah membunuh itu. Kalau marah sekarang sudah membunuh sejak Yesus Kristus mati di atas kayu salib, wafat menyerahkan nyawa di atas kayu salib, tidak berlaku. Jangan membunuh, menghilangkan nyawa. Jangan marah, jangan maki-maki. Siapa yang maki-maki sudah sama dengan membunuh. Dia harus dijebloskan ke neraka menyala-nyala. Matius 5:22. Jadi kau kepleset gimana? Sudah marah. Goblok. Ikan mesti lurus gini. Ini tengah jalan. Nggak boleh. Membunuh. Harus serahkan neraka nyala-nyala. Sudah, itu lain kali. Sudah ada. Coba lihat anunya. Hukum Taurat baru judulnya gitu aja. Sharing tulus kekristenan. Spasi judulnya tulis. Terus muncul khotbahnya.
Khotbahnya, bahasannya. Tidak boleh bilang khotbah karena orang awam. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah? Hukumannya dilakukan, artinya diambil alih. Dengan jalan mengutus anaknya di dalam daging. Mengutus anak. Sus, turun ya. Dalam daging. Masuk perutnya Santa Maria. Nggak salah dong. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Dikaitkan dengan itu. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri, anaknya di dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Serupa dengan daging kita. Kalau serupa, ada kemiripan, artinya daging kita kan berpotensi, itu selalu kalah. Selalu kalah. Yang dikuasai dosa karena daging kita seperti ini, dikuasai dosa karena kita turunannya Bapak Adam. Itu saja. Adam, kalau bilang Adam tidak enak. Bapak Adam tahu, itu yang dua, yang lama itu. Ia telah menghukum dosa. Allah telah menghukum dosa di dalam daging. Kita belum lahir. Nenek moyang kita belum ketemu di dalam daging. Cap. Sudah genap. Oleh karena itu di Alkitab LAI 1952 tahun 1952 ditulis, di Yohanes 19 ayat 30 ditulis sudah genap, bukan sudah selesai, tapi sudah selesai pun bisa diterima. Sudah selesai ku genapi, itu kan. Apa yang digenapi? Ini 4 Roma 8 ayat 4 Roma 8 ayat 4 supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Jadi umat manusia tidak bisa dituntut memakai hukum Taurat. Itu orang bilang hukum Taurat tidak berlaku. Betul. Hukum Taurat lama tidak berlaku. Lukas 16 ayat 16 tidak berlaku. Yang berlaku adalah hukum Taurat versi baru. Lukas 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik. Daripada hukum Taurat. Batal. Tadi bilang batal, sekarang bilang tidak batal. Tadi bilang Lukas 16 ayat 16 hukum Taurat berlaku sampai dengan zaman Yohanes. Sejak aku mati di atas kayu salib gak berlaku lagi itu. Tapi di ayat 17 bilang masih lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik hukum Taurat lenyap. Batal. Tadi bilang batal sampai sana. Ini tidak batal. Bagaimana? Berubah versi menjadi hukum Taurat versi baru. Kalau dulu dilarang menunduk, sekarang dilarang marah, maki-maki, mau pakai bahasa daerah. Seluruh dunia ada bahasanya. Mbak cuma tahu bahasa Inggris, ya bahasa daerah itu loh, maki-maki yang kotor-kotor itu. Tidak boleh, sama dengan membunuh. Tapi ada jalan keluarnya, Matius 5:23. Coba carilah dia hukum Taurat versi baru gitu. Ada, tapi yang nonton ya sedikit, ya nggak apa-apa. Pokoknya satu orang bertobat, seluruh surga bersuka cita. Itu dia. Ya, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita. Beliau mati di atas kayu salib. Allah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Yesus Kristus di atas kayu salib itu supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita. Artinya sang hakim tidak bisa menyodorkan, meminta pertanggungjawaban atas dosa kita. Tidak bisa. Lu dulu mencuri, ini kan tertulis jangan mencuri. Kamu masuk neraka. Jangan gitu. Pak Hakim lupa ya, lupa sama saya. Saya sudah mengaku mau digantikan dong oleh Yesus Kristus. Kelihatannya sang hakim juga, Yesus Kristus itu sang hakim. Pak Hakim sendiri kan. Jadi juru selamatku. Masa lupa? Oh iya betul. Coba lihat di absennya surga. Ketika murid-murid bersuka cita karena mengusir setan pakai nama Yesus Kristus, setan taat, tunduk. Aku melihat setan jatuh dari langit. Karena murid-murid lapor, guru, setan duduk kepada kami pakai namamu. Memang aku lihat dia jatuh seperti kilat. Tapi jangan bersuka cita karena setan takluk kepada kamu. Melainkan bersuka citalah karena namamu terdaftar di surga. Dari mujizat atau tanda-tanda ajaib, ya tidak bernilai dibandingkan dengan mencari
kerajaan surga, terdaftar di surga namanya. Jadi cari ini terus diberikan. Maka itu di Matius Mbak lah tarik kemana-mana. Jadi tapi memang penting Matius 7 itu bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan itu akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Pada akhir zaman orang akan berseru-seru, Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan mujizat, aku sudah mengusir setan demi namamu, aku sudah menyembuhkan orang sakit. Iya, engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Matius 7. Ini diklaim oleh umis. Ini kita di situ. Bukan orang non-Kristen, orang Kristen. Mereka berseru-seru kepadaku, kepada Yesus. Pasti Yesus gitu kan. Pasti orang Kristen, bukan non-Kristen. Bukan. Tapi non-Kristen kalau tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, ya memang sudah sama. Ya mesti go to hell. Binasa. Ya. Kalau tidak mau menerima karunia Allah ini, diampuni kau, gantikan, ini anak Allah, gantikan. Sah. Ini hari Natal dikirim. Nggak mau. Ya tanggung sendiri. Jangan. Ya 19:30 sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tadi kan berseru-seru, Eloi, Eloi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terus di sini bilang, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia. Sudah berteriak, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terus berkata, sudah selesai. Itu kan berkata kan begitu. Pak Yonatan Purnomo, tolong ini cari, ini selidiki, berkata atau berseru? Rasanya enggak cocok. Tadi sudah berseru-seru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi. Terus lalu berkatalah ia, wis rampung, sudah selesai. It is finished. Nah cocok. Itu berseru, sudah selesai. Sudah genap. Hukum Taurat tuntutannya sudah ku genapi. Sudah ku jalani bagi semua umat manusia. Kalau dia mati, bukan kau mati. Kalau mau, saya mau gantikan. Ini kayak guyonan, tapi saya perangkap. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum percaya, saya perangkap seperti jebak ini. Bapak dia ini bikin saya malu. Malu dan mati saja tuh. Saya kan tidak bilang dibuka umum. Kan tidak tahu orang apa isi hati Anda. Malu di muka Tuhan Yesus. Kalau mau. Karena saya waktu mengatakan saya mau sekarang diurusi oleh Tuhan Yesus. Terus terjadi itu, orang tidak dikenal itu. 13 tahun setelah berkonek, kemudian dia tikdup datang ke Makassar. Sorry ya Pak Bagio, saya sudah 13 tahun, nggak apa-apa, Bapak nggak datang sama sekali, nggak apa-apa, asal barangnya datang. Saya sekarang bersahabat ya. Ya, nah, ada itu kodaku, ada. Jadi sudah selesai ku genapi. Hukumannya seharusnya menimpa, dialami oleh semua manusia. Sudah ku gantikan dengan mengirim ini anak Allah yang kecil. Kecil kan besar-besar orang 33 tahun. Disalibkan. Pada saat beliau berkata sudah selesai, itulah tuntutan hukum Taurat sudah selesai digenapi oleh beliau. Tuntutannya sudah selesai digenapi. Gak kena kita, itu loh maksudnya. Susah nerangkannya. Mungkin para STH bisa lah. Para STH yang nonton ini ya, tolonglah bahasa ini pakai bahasa STH. Karena ini ya sekolahan kurang kosakata bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud, kurang jelas. Orang yang sekolah tinggi lebih tinggi, lebih banyak kosakata kan, terlatih otaknya. Bah ini orang main-main, cuma 2018 dapat suara perintah dari sorga, Bagio ganti gembala aku,
Ini semua bahan gembalaku, ajaran gembalaku. Sekarang sudah tidak bisa apa-apa, ketua. Pada saat beliau berkata, sudah selesai, itulah tuntutan hukum Taurat, sudah selesai digenapi oleh beliau, oleh Yesus Kristus. Di mana saat itu kita belum lahir, kita cukup mengaku keluar dari dalam hati, keluar ke mulut kita. Aku mau digantikan oleh Yesus Kristus yang menjalani hukumanku. Aku mau, bukan aku mati. Nanti kalau mati masuk surga. Bukan. Itu kan terus-terus ceritanya orang selamat itu kalau mati masuk surga. Surga itu di sini mulainya. Tadi masih saksikan ketentuan bahwa semua manusia memperoleh pengampunan setelah eksekusi hukuman mereka dijalani oleh Yesus Kristus. Ini berlaku selama masih ada langit dan bumi. Tertulis di Matius 5, 17, 18. Bah kutip dengan pengertian, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat supaya kamu tidak dihukum seperti kamu sangkakan. Melainkan aku datang ke dunia untuk menjalani hukuman yang dituntut oleh hukum Taurat bagi kepentingan umat manusia. Ini enggak kutipkan lagi aslinya, nanti terlalu panjang. 18, sebab sesungguhnya selama masih ada langit dan bumi ini, kamu tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum jika kamu melakukan seluruh perintah hukum Taurat tanpa kecuali. Ya memang itu kan sebelum semuanya terjadi, itu kan hukum Taurat, perintahnya, larangannya. Perintahnya dilakukan, larangannya dijauhi. Kalau lulus, nggak dihukum kamu. Ya iya, betul. Betul dong. Tapi ternyata kamu gagal melakukan perintah hukum Taurat ini, maka kamu harus dihukum. Namun aku datang untuk menggantikan kamu. Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapi tuntutannya hukum Taurat. Sampai bilang Roma 8 ayat 3 tadi. Sedikit saja ayat yang pakai. Supaya hafal kita. Menggantikan kamu sekalian, menjalani hukuman kamu sekalian. Dan penggantian ini berlaku selama masih ada langit dan bumi. Gitu. Sebelum semuanya terjadi. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, hukum Taurat satu titik atau satu iota tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Itu maksudnya. Ini Mbah jabarkan. Ya, kita sekarang bukan lagi si terhukum. Kita bukan orang berdosa. Mari kita semua membuka hati dan menerima karunia Allah yang meluputkan kita dari hukuman dengan mengutus anak Allah, Yesus Kristus, lahir ke dunia, menggantikan posisi kita dihukum. Jadi berlaku terus selama masih ada langit dan bumi. Kapan berhentinya? Ada berhentinya, ada kadaluarsanya ketika beliau datang sebagai hakim yang menghakimi. Ada agama lain juga mengakui ini kok. Kayaknya loh. Coba tanya-tanya loh. Menggantikan posisi kita dihukum, kita berseru, haleluya, puji Tuhan, selamat hari Natal. Nanti dulu kita merayakan kelahiran sang hakim yang menggantikan hukuman kita ini dengan tetap sadar bahwa keputusan penggantian yang dikerjakan oleh Yesus Kristus ini berlaku selama masih ada langit dan bumi saja, dan sebelum beliau datang sebagai hakim yang menghakimi. Ketika beliau datang kembali selaku hakim yang menghakimi, langit dan bumi akan lenyap. Anugerah keselamatan gratis ini sudah tidak berlaku lagi. Kadaluarsa, barangkali gitu ya, expired. 2000 tahun. Ini kan 1991 tahun setelah beliau bilang sudah genap. Ada orang yang berani bilang 9 tahun lagi. Nampak. Tapi belum ada 3 tahun. Aduh, itu antikris berkuasa atas seluruh muka bumi. Kan keuangan apa sudah pakai macam-macam, nanti akhirnya pakai 666 di jari ini, di telapak tangan kita. Nah, itu lain lagi. Nanti dulu yang basicnya aja belum sampai sekarang belum mantap. Bagaimana nggak tahu? Ya dari komennya para viewer. Oh belum bisa dilanjutkan. Ya, berlaku selama masih ada langit dan bumi. Ketika beliau datang kembali selaku hakim yang menghakimi, langit dan bumi akan lenyap. Anugerah keselamatan gratis ini sudah tidak berlaku lagi. Matius 24:27. Sebab seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah kelak kedatangan anak manusia aslinya. Nah, ini kalau diterjemahkan dengan kalimat langsung, demikianlah kelak kedatanganku. Seperti kilat memancar dari sebelah timur melontarkan cahayanya ke barat. Bagaimana orang kalau ada orang bisa turun dari langit itu siapakah?
Masa nggak terbuka kudong? Itu orang bahasa Makassarnya, orang Makassar. Kudong, kasihan, kenapa nggak terbuka? Pasti Tuhan itu. Jadi setelah mati di atas kayu salib, masuk kuburan, dikapani, ya orang. Tapi di dalam kuburan, ya ini teologi namanya. Allah menjadi manusia. Selama itu aja, kapan menjadi Tuhan lagi? Setelah di dalam kubur ini terjadi transisi, Pak Yesus menjadi Tuhan Yesus kembali. Prioritasnya di Yohanes 20 tembus tembok, blak. Tapi tetap bisa makan. Terus Mbak juga bertanya-tanya, apakah di surga ada toiletnya? Terus makanannya kemana? Itu makan ikan goreng, itu kan setelah bangkit. Makan ikan goreng, nggak tahu. Tapi jelas orang yang berjalan, 2 orang murid yang berjalan bersama beliau, dia nggak dikenali wajahnya, sukar dikenali. Tapi para murid tadi, semua ceritanya jelas. Matanya terang, lebih terang dari matahari. Wah, bukan main. Ya nggak tahu, tangannya tetap bolong, entah di sini, saya nggak tahu. Berubah. Itu Yesus yang asli adalah Yesus yang disalibkan. Segera sesudah siksaan itu, siksaan dari antikris, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Ini ayat 29, Matius 24 ayat 29. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. 30, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia aslinya. Boleh tak beliau bersabda langsung ini? Pada waktu itu akan tampak tanda aku di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Semua bangsa memang turunnya satu titik di Yerusalem, barangkali begitu. Tidak disebutkan sebab pada waktu beliau naik ke sorga, malaikat berkata, ini Yesus yang naik ke sorga, dia akan turun dengan cara yang sama. Di sana ini interpretasi, nggak tahu kalau turunnya di Makassar atau di Jakarta tempat Anda. Cepat terima sekarang. Jangan main, ini pasti karena orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Dari 10 wanita yang saya tanya, suaminya kerja apa? Suamiku sudah meninggal. Loh, ibunya kan masih muda, 40 tahun. Iya, umur 28 dia meninggal. Saya nggak berani ya. Biasanya kalau yang di lokasi yang tempat Mbak tinggal, pakai kanku tidak meninggal. Apa itu kanku? Ada yang ngerti? Meninggalkanku. Mereka meninggal, cerai. Meninggalkan bukan cerai terus cerai pokoknya meninggalkan. Meninggalkan itu kawin dan kawin lagi. Dari 10 wanita, 9 tidak bersuami. Pada waktu itu akan tampak tanda aku di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat aku. Aslinya akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaanku. Siapakah? Bagaimana kita tidak mau menerima beliau sebagai juru selamat yang telanjang disalibkan itu? Datang dengan segala kemuliaan dan segala kebesaran dan kekuasaannya dengan seluruh malaikat untuk mengumpulkan orang-orang pilihanku. Itu ayat berikutnya. Mbak tidak baca lagi, terlalu panjang nanti, ini sudah 1 jam. Yesaya 13:11, kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya. Ini perjanjian lama. Dan kepada orang-orang fasik akan kesalahan mereka kubalaskan. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan. Kesombongan apa? Tidak mau menerima ini. Dikaruniai keselamatan, tidak mau menerima. Tidak sombong. Sombonglah. Dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Mari, sebab kita merayakan hari Natal ini dengan tetap alert. Wah, ini perayaan ini bukan untuk hura-hura, tapi sebab anak kecil ini bukan tetap kecil. Sekarang beliau ada di atas. Kalau dia happy birthday itu 2000, umurnya sekarang 2024. Tapi beliau tidak punya umur ini. Sebab sebelum dilahirkan, sebelum dikandung oleh Santa Maria, beliau sudah ada, bahkan 2000 tahun sebelum Abraham. Jadi aku ada, bahkan ada, bukan sudah ada, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Beliau adalah Alfa dan Omega. Kita harus alert, jangan bersuka cita duniawi, makan-makan, pesta, dansa, barangkali dansa-dansi ya. Mbak cukup dulu juga gitu, tapi karena sudah ini betul-betul mengalami kemudian
ya dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah ya, menyenangkan beliau. Kita senang, dia juga senang gitu. Kita menjadi berkat ke orang lain. Sampai di sini dulu. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani kepada seluruh penonton video ini. Dengan keluarganya, ya Tuhan, terbukalah ya Tuhan. Hari Natal itu apa ya Tuhan? Bayi kecil itu, Diko sendiri firman yang turun menjadi manusia, mengenakan daging untuk menggantikan umat manusia menjalani hukumannya, sehingga kami tidak usah dihukum ya Tuhan. Enaknya Tuhan, terima kasih, sembah sujud kepada Diko saja. Tuhan Allah Bapa Putra Roh Kudus sembah sujud kepada Diko dan sedia menuruti apa saja kehendak Diko, juga mengulurkan tangan atas itu Palestina ya Tuhan. Itulah sesama kami ya Tuhan, yang sudah tidak berlaku, hukum itu tidak berlaku. Kasihlah sesama manusia yang sekarang sudah naik tingkat versinya, kasihlah musuhmu. Jadi kalau mengasihi sesama manusia biasa-biasa, sekarang yang dituntut mengasihi musuh. Tuhan Yesus ajarkan saya terutama mengasihi sesama manusia itu sudah normal, itu hukum Taurat lama. Kalau mengasihi sesama agama itu lebih rendah lagi, tidak cocok. Mengasihi sesama ras lebih rendah lagi. Tuhan Yesus, kami mau mengasihi musuh kami. Palestina, kasihan Tuhan, anak-anak, remaja ya Tuhan, kehilangan ayah, ibunya, istri kehilangan suami, suami kehilangan istrinya. Oh Tuhan Yesus, orang-orang tua tertindis itu rabal, runtuhan gedung-gedung. Tuhan Yesus, jamalah itu Mr. Netanyahu, kalau yang berkuasa atas dia. Walaupun saya ya Tuhan bahagian debu belaka, tapi saya debu yang berharga, mahal, seharga darah Diko. So, saya telah Diko miliki, menjadi milik Diko dengan membeli saya dengan harga yang mahal, darah yang mahal dan mulia. Dengarkanlah ya, pasti Diko mendengarkannya. Waktunya ada dalam tangan Diko. Segala puji hormat bagi Diko. Turunkan berkat rohani, jasmani, dan ekonomi berkecukupan di mana-mana. Selamat di darat, di udara, di mana-mana, di laut. Selamat para pendengar ini dengan segala semua keluarganya ya Tuhan. Selamat semuanya ya Tuhan. Tuhan tolong ya, selamatkan orang Islam, orang Buddha, orang Sinto, orang Konghucu, orang Hindu India, Hindu Bali. Selamat orang ateis, orang animis, orang komunis. Tuhan selamatkan seluruh dunia ini ya Tuhan. Itu proyek Tuhan yang besar, akan kami topang itu dengan sekuat tenagaku. Walaupun talentaku satu talenta saja, saya tidak mau simpan ya Tuhan. Saya tidak mau disebut domba, hamba yang malas dan jahat. Biar nih Tuhan, apa yang bisa kulakukan untuk menopang proyek ini. Tuhan selamatkan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika berkenan, berlangganan tekanlah subscribe. Jika suka tekanlah like, jempol ke atas, atau bagikan, share video ini kepada saudara-saudara atau kepada keluarga. Ya, tulislah komentar yang dahsyat, koreksi Mbah, atau apresiasi Mbah. Silakan, mau remix silakan. Terima kasih. Sampai jumpa besok, insya Allah. Shalom.